Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Kezia Madea. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi antar pribadi. Nah, dalam komunikasi antar pribadi ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang definisi, tujuan, klasifikasi, efektivitas, serta faktor daya tarik komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama, ada definisi komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal merupakan komunikasi atau interaksi secara verbal maupun non-verbal di antara dua orang atau lebih yang saling bergantung dan jelas. Komunikasi ini dapat mempengaruhi elemen-elemen dan mempunyai kesepakatan perjanjian untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Selain itu, komunikasi antar pribadi dipandang sebagai bentuk komunikasi yang paling sempurna, dan komunikasi ini dipengaruhi oleh komunikasi intrapribadi. Nah, selanjutnya ada tujuan dari komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu to learn atau untuk belajar. Yang kedua ada to relate untuk berhubungan. Yang ketiga to influence atau untuk mempengaruhi sikap dan juga perilaku. Dan yang keempat itu to play atau untuk bermain. Dan yang terakhir yaitu untuk to help atau untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, selanjutnya adapun klasifikasi komunikasi antar pribadi. Yang pertama, adanya interaksi intim, yang di dalamnya termasuk komunikasi di antara teman baik, anggota keluarga, serta orang-orang yang mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang kedua, adanya percakapan sosial. Nah, percakapan ini merupakan interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana, seperti tipe komunikasi tatap muka yang dinilai penting bagi pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Nah, yang ketiga ada interogasi. Nah, interogasi ini terjadi di antara seseorang yang ada dalam kontrol atau yang meminta serta menuntut informasi dari orang lain. Nah, yang terakhir ada wawancara. Wawancara ini merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal yang dimana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Selanjutnya, ada efektivitas komunikasi antar pribadi. Terdapat 5 kualitas umum komunikasi antar pribadi yang dinilai efektif, yaitu yang pertama ada keterbukaan atau openness. Nah, keterbukaan ini memiliki 3 aspek, yaitu membuka diri, reaksi jujur dan juga sopan, serta kepemilikan perasaan. Nah, selanjutnya ada empati. Empati ini merupakan perasaan di mana kita merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang orang tersebut tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Nah, empati dapat kita tunjukkan secara verbal maupun non-verbal. Terus selanjutnya ada sikap positif. Nah, sikap ini dapat kita tunjukkan menggunakan pesan-pesan positif yang dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri. Selanjutnya ada sikap mendukung. Sikap mendukung ini merupakan perilaku yang deskriptif dan juga terbuka. Kita dapat menunjukkan sikap mendukung ini dengan cara menghindari menuduh dan menyalahkan serta menghindari menilai secara negatif. Dan yang terakhir ada kesetaraan atau equality. Nah, kesetaraan ini merupakan sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Kita dapat melakukan sikap kesetaraan dengan cara menghormati terhadap sesama. Selanjutnya, ada faktor daya tarik dalam komunikasi antar pribadi. Faktor daya tarik komunikasi antar pribadi atau interpersonal ini, dengan adanya faktor kesamaan, kedekatan atau proksimitas, adanya dukungan, kemudian adanya daya tarik fisik dan kepribadian, adanya status sosial ekonomi dan pendidikan, serta saling melengkapi atau complementarity. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.